Bapak-bapak, Ibu-ibu, senang bertemu kembali dengan Anda semua. Minggu kemarin itu kita sempat pusing Pak, saya yang pusing. Tanggalnya itu tanggal 1, di kalender saya itu merah Pak. Tapi kenyataannya justru liburnya malah tanggal 28. 28 Tapi di kalender sini tanggal 1 Pak, jadi biar aman diliburin. Itu kalendernya bikin sendiri mungkin. Kayaknya karena di kalender saya tuh hitam merahnya semua Pak. Enggak, merahnya dibikin jadi hari Selasa supaya Seninnya hari kejepit. Nah, betul, setuju, itu paling enak Pak, yang kejepit-kejepit itu memang enak. Iya. Ya. Pak, Feng Shui menurut Bapak, maksudnya Bapak percaya nggak sama aturan Feng Shui? Saya percaya. Kenapa? Begini, menurut saya Feng Shui itu logik. Ya, logik. Bukan mistis ya Pak? Bukan mistis, ya. Karena seperti inilah yang saya kurang lebih tahu. Membuat satu pintu, ukurannya harus sekian, lebarnya, tingginya harus sekian, ya. Nah, terus juga ukuran tangga, yang paling jelas ukuran tangga. Misalnya satu lantai kan rata-rata 2,7 sampai 3 meter. Itu jumlah tangga harus 20 atau 21. Nah kalau dibikin misalnya 18, enak nggak naik tangganya? Enggak juga. Nggak enak kan? Atau dibikin misalnya 24 atau 25. Jadi antar tangganya kan jadi pendek-pendek. Capek Pak, kalau kebanyakan Nah itu. juga capek Pak. Jadi ya itu menurut saya itu Feng Shui itu logik sebetulnya, jadi bukan mistis, bukan apa. Jadi seperti pintu pun yang saya tahu. Jadi kenapa ukurannya lebarnya harus sekian, tingginya harus sekian, proporsional. 90 tinggi misalnya 2 meter, 10 kalau nggak salah ya. Nah kalau misalnya dibikin pintunya lebarnya misalnya 70 cm, tingginya 2,5 meter, kan aneh. Jadi aneh Pak. Ya kan, nah tidak proporsional kan. Nah itu jadi sebetulnya menurut saya itu semua adalah logik. Tapi banyak orang yang nggak ngerti, jadi dianggapnya itu sebagai mistis. Itu. Senah mah ya, kalau dapur teh jangan di bawah kamar tidur. Ya, logik. Jadi suami istri itu bawaannya panas terus. Nah, jadi nggak beda dengan gini Bu Beneta ya. Dulu waktu kita kecil kan sering kali ada istilah jangan duduk di pintu. Nanti berat jodoh. Padahal mas yang kata jong itu. Padahal mah ngehalangin gitu kan. Bisik kesepak. Nah itu, jadi mengajarkan kepada orang tuh, padahal mah itu sebetulnya logik kan. Jangan duduk di pintu, karena menghalangin orang lewat. Cuma sama juga. Kadang alasannya kenapa enggak itu ngalangin orang lewat? Kenapa mesti dibikin nanti berat jodoh, kan jadinya apa hubungannya gitu? Gini, lebih takut berat jodoh. Atau misalnya dikasih tahu, jangan jangan duduk di sini, nanti ngehalangin orang. Pasti ada bantahannya dong. Siapa yang lewat dan nggak ada yang lewat. Kalau udah urusan berat jodoh, bahkan semua orang juga takut gitu. Itulah kira-kira. Ya. Nah seperti mungkin ya logiknya, kenapa di kamar tidur tuh di bawahnya nggak boleh ada dapur. Ya, kan dapur api panas kan. Nah, pada saat misalnya terjadi kebakaran ataupun apa, yang terpanggang kan yang di atas. Iya. Ya kan? Nah, itu kira-kira mungkin ya logiknya. Ya, saya hanya tahu kulit-kulitnya. Jadi lebih baik sekarang kita nanti langsung kita kupas tuntas dengan yaitu karena Pak Lim Bun Hong ini udah beberapa kali diundang sama kita ya. Betul. Dan Pak Bun Hong ini dia sudah meneliti Feng Shui itu sudah lama, dan juga dia seorang arsitek. Ya, dan juga seorang dosen. Nah, dosen jadi Feng Shui lagi. Iya. Nah, jadi gabungan arsitek dengan Feng Shui. Nah, seorang arsitek bisa mempercayai Feng Shui karena Pak Bun Hong ini sudah betul-betul mengupas tentang apa yang namanya Feng Shui. Ya, berhubungan dengan arsitektur ya. Nah, tapi malam ini kita membahasnya bukan mengenai arsitektur atau Feng Shui rumah. Cuman ini kita membahas macan air. Tahun macan air ini bagaimana analisa. Ya. Apakah si macan air ini akan tetap garang
Ya kita kupas Atau tuntas. macan ini akan menjadi macan ompong. Itu nanti Oke, ya tapi jadi sebelum dimulai Pak, Hah? kelihatannya ini ada Pak Teddy Sugianto. Iya, itu saya mau nyapa Ketum, Pak ketum. Teddy, Pak Ketum. Selamat malam Pak Pak Teddy. Teddy, Apa kabar? Salam sehat Pak Teddy. kita pakai seragam inti loh Pak. Ini yang dari Jakarta kemarin. Dapat dari Jakarta ini. Itu, Hebat, Pak. hebat. Pak, ada yang mau disampaikan Pak? Enggak, saya dengar aja karena saya mau tahu juga. Bapak juga mau dengar ya Feng Shui itu akan seperti apa di tahun macan Ya. air ini ya? Ya, kita mau tahu juga feng shui apa yang kita nggak boleh langgar, apa yang kita mesti nurutin. Ayo silakan aja. Ya. Saya ikut Ya. aja. Hebat. Saya udah. Inti Jabar bergerak terus. Ya, ini juga karena berkat dukungan dari Pak Ketua Umum dan Pak Ketua Inti Jawa Barat, Pak. Juga dukungan semua pihak. Oke, kita sama-sama. Ini datang nggak tanggal 18 nih? Pasti dong, Pak. Aduh, Bapak dilantik. Oke. Oh ya, Pak Teddy Sugianto ini terpilih kembali menjadi Ketua Umum periode kedua. Periode kedua. Ya. Nah, jadi nanti akan ada pelantikan. Saya pasti datang untuk Bapak. Kita Terima pasti kasih. datang. Oke, ya. Yuk, Ya, sampai ketemu silakan nanti ya, terusin. Bapak ya. Ya, ini saya juga mau dengar Pak Lim punya ini nih, Pak Lim Bun Hong. Ya, silakan. Ya, ya. Terima kasih Ya. Pak Teddy. Terima kasih. Selamat malam Ya. Pak. Salam sehat Pak. Oke, Ya, jadi sama-sama sekarang semuanya. kita perkenalkan Pak Lim Bun Hong, pakar Feng Shui yang sudah malang melintang puluhan tahun di Kota Bandung ini, bahkan nasional mungkin ya. Murid-muridnya udah bernyebar ke seluruh tanah air gitu ya. Oke, selamat malam Pak Bun Hong. Ya, malam, Apa Pak. kabar? Baik, Pak. Salam sehat Pak. Ya, sehat, Pak. Oke, jadi malam ini kita mau mengupas tuntas mengenai analisis tahun macan air berdasarkan Feng Shui. Begitu Pak, mungkin tepatnya Pak ya. Ya. Oke, baik. Jadi Langsung aja mulai, Pak. ya, oke. Oke. Ya, jadi kita persilahkan waktu dan Ya, untuk Pak Bun Hong. Silakan Baik. Pak. ya, Selamat baik. malam. Selamat malam, Bapak Ketua terutama ya. Kemudian Pak Teddy, Ibu Beneta, dan Bapak Ibu sekalian yang pasti super gitu. Ya. Nah, sebetulnya saya bukan pakar. Jadi kalau saya disebut pakar itu belum pantas lah gitu ya. Kita cuma tahu sedikit aja gitu. Nah, ini merendah. Jadi, Kalau kita sombong, ini jadi merendah. saya Nah, di mana-mana itu nggak pernah bedanya. disebut Biasanya pakar. merendah untuk meninggikan mutu. Kita itu hanya tahu sedikit aja. Kan kita itu dalam bahasa Tionghoa itu ada namanya xie tao lao, xie puan. Itu kan Nah, cetak belajar loh, itu nggak akan habis gitu loh. Ya sampai tua juga nggak akan habis. Jadi kita itu tahu sedikit aja sebenarnya. Ya. Saya setuju Oke. Pak. Saya setuju Pak itu. Ya. Cuman Bapak taunya 1000 dari 10.000, kita taunya 1 juga enggak gitu. Itu bedanya Pak. Enggak lah. Kita mah taunya satu, atulah. Oke, saya jelasin dari mana ya ini. Jadi maksudnya saya harus bicara dulu tentang kalender kalender Tiongkok itu, kalender Feng Shui itu ya. Dari mana gitu ya kan, mestinya gitu Ya. dulu kan. Oke, ya. Jadi betul. supaya Sejarahnya tahu. Pak. Ya, sejarahnya. Kita kan itu kalender kita kan berdasarkan siklus perputaran bulan terhadap bumi. Sebetulnya itu yang disebut namanya Imlek. Kalau di dalam bahasa Tionghoa kan Imlek itu adalah Yinli. Yinli itu adalah kalender yang berdasarkan lunar, ya kalender lunar. Nah, tetapi kalau Tiongkok itu kalender lunar itu karena ada perbedaan dengan kalender Yangli itu yang internasional, yaitu beda karena kalau Masehi Pak mungkin. Yangli kan ya Masehi itu kan 31 hari. Sedangkan kita di lunar itu kan cuma 29, sekian hari, sehingga ada perbedaan satu setengah hari gitu ya. Nah, sehingga setiap 3 tahun sekali kita kalender Tiongkok itu selalu disesuaikan dengan kalender matahari, ya Masehi.
Jadi ditambah bulan yang namanya bulan ke-13. Itu biasanya disebut bulan Lun kalau orang Hokkien bilang gitu ya. Jadi itu untuk penyesuaian. Jadi tadinya Imlek itu maju dari Februari ke Januari. Nah, begitu tahun keempat ditambah 1 bulan sehingga balik lagi ke Februari. Jadi itu untuk penyesuaian. Jadi kalender Tiongkok itu lengkap menggunakan bulan dan juga menggunakan matahari, gitu ya. Beda dengan di Islam. Kalau di Islam itu menggunakan bulan. Jadi kalau kita lihat Lebaran itu maju tiap tahun 10 hari terus maju. 10-11 hari. Tidak pernah disesuaikan. Jadi itu menggunakan kalender lunar. Oke ya. Jadi kalender lunar itu asal dari mana? Sebetulnya asalnya dari yin yang semuanya juga. Peradaban Tiongkok itu asalnya dari yin yang. Yin yang itu apa sih? Itu sebetulnya kan gelap dan terang. Gelap dan terang itu apa? Siang dan malam. Siang dan malam itu apa? Ya bisa musim juga. Musim panas, musim dingin, musim hujan. Kalau di negara 4 musim ada perubahan dari musim dingin ke musim panas. Ya, kalau di kita memang nggak ada, cuma 2. Tapi sebetulnya ada perubahan itu, hanya nggak terasa gitu. Ya, jadi di kalender kita Tiongkok ya itu nanti ada yang namanya terdiri dari langit dan bumi. Langit dan bumi itu sebetulnya yin dan yang juga. Ya, yin dan yang itu karena kita punya 5 unsur. 5 unsur juga dari mana? 5 unsur itu dari yin dan yang juga. Jadi karena yin itu malam, dingin, maka itu adalah elemennya air. Kemudian panas, itu adalah elemennya api. Kemudian dari malam mau ke siang itu ada pagi, itu elemennya adalah kayu. Karena kalau kita tahu pada pagi hari tanaman itu paling seger gitu loh, ya. Nah, kemudian kalau dari siang mau ke malam ada sore, nah itu adalah logam. Nah, sekarang tanahnya mana? Tanahnya ya adalah bumi kita. Karena bumi kita itu yang mengalami terang dan gelap oleh matahari. Ya, jadi dari situlah kita munculnya 5 unsur. Gitu. Nah, 5 unsur ini nanti akan dijadikan patokan sebagai kalender Tiongkok yang digunakan dalam Feng Shui. Ya. Nah, semuanya kan ada 5 unsur. 5 unsur itu api, tanah, logam, air, kayu. Nah, kemudian karena ada yin dan yang dikali 2 jadi 10. Itu yang di langit. Kalau yang di bumi si tanahnya itu mengalami 4 keadaan. 4 keadaan itu maksudnya 4 keadaan musim. Jadi setelah panas, kemudian tanahnya kering. Kemudian setelah gugur, tanahnya masih kering tapi mengandung logam dan sudah agak dingin. Kemudian setelah itu musim hujan atau musim dingin, tanahnya becek atau berair. Nah, kemudian tanah musim semi, nah itu ada, jadi tanah ada 4. Kemudian 4 unsur dikali 2, 8. 8 ditambah 4 jadi 12. Jadi di bumi itu ada 12 elemen. Di langit ada 10. Nanti saya kasih gambarnya. Sebentar ya, saya share screen. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Kalau kita lihat kalender Chinese itu kombinasi elemen bumi dan langit karena kita manusia berada di antara langit dan bumi. Di langit itu ada 5 elemen yang tadi api, tanah, kayu, logam, air dikali 2 yin yang. Ini plus minus itu yin yang. Ya. Kemudian kita lihat ini ada 10. Ya. Kemudian kalau di bumi itulah ada 12. Kenapa? Karena ada 4 elemen kayu, logam, api, kayu, logam, air kali 2 yin yang ditambah 4 kondisi elemen tanah yang berubah-ubah karena musim. Gitu. Jadi ini ada 12 jumlahnya. 8 ditambah 4. 12 ini mirip dengan 12 show. Nah, jadi kalau kita lihat, macan itu sebetulnya elemennya adalah kayu. Nah, dalam hal ini saya tidak berbicara soal show. Gitu ya, karena show ini adalah cerita legenda. Legenda apa? Ya legenda di Tiongkok bahwa dulu binatang yang pertama kali menghadap Raja Langit itu adalah tikus. Tikus itu berada di atas kepalanya kerbau. Begitu sampai ke tempatnya raja, dia loncat duluan sehingga dia nomor 1. Itu cerita. Tapi kita tidak bicara show di dalam
pembicaraan saya ini. Ya, jadi jangan nanya saya pada tahun macan ini gimana. Wah, itu nggak bisa begitu. Nanti cara membahasnya bukan begitu, gitu. Ya. Nah, kita lihat macan itu adalah kayu, kelinci kayu, tapi ada beda plus dan minus. Naga juga tanah, kemudian api. Nah, kita lihat Bapak Ibu sering dengar ciong ciong ciong. Ciong itu konflik. Ya, antara misalnya yang paling gampang sih sio, memang kita bilang aja macan lawan monyet. Ini monyet. Kan katanya ciong. Kemudian ular sama kuda. Tikus sama kuda. Kita lihat macan itu kayu, monyet itu logam. Nah, ini logam dan kayu itulah yang saling konflik. Jadi logam memotong kayu, gitu. Ya. Kemudian kita lihat tikus air, kuda api. Nah, inilah apa namanya konflik elemen, yaitu bukan kudanya sama tikusnya berkelahi, gitu. Nah, kemudian kita lihat naga sama anjing, dua-duanya tanah. Tapi kenapa konflik? Kalau tadi kan air sama api jelas saling mematikan. Kalau kayu lawan logam saling mengalahkan. Tapi kenapa naga, tanah sama anjing sama-sama tanah konflik? Nah, itu tadi karena ada perbedaan kondisi energi akibat musim. Kalau naga itu adalah tanah musim semi sesudah kayu ini. Sehingga dia di dalamnya mengandung kayu. Kemudian kalau kita lihat anjing, itu adalah musim gugur tanahnya, sehingga dia mengandung logam. Nah, di dalamnya itu, logam dan kayunya itu, dia konflik. Ya, jadi yang namanya show itu adalah konflik elemen. Ini yang banyak belum tahu. Gitu ya. Nah, kita lihat, tahun ini disebut macan air. Itu karena kombinasi ini, macan yang saya kasih tanda ini, kemudian dengan air ini. Nah, kemudian kalau kita pengen tahu tahun depan apa, ya gampang. Ini urutan aja ke bawah. Kayu, ini adalah kelinci, kayu negatif, lawan air. Nah, tahun depan maka adalah tahun kelinci air. Tahun lalu, lihat logam, tanah. Kalau tahun lalu dari balik ke bawah, karena ini kan udah sampai di atas. Jadi logam tanah. Tahun lalu lagi, logam air. Tikus emas katanya, tikus emas. Tapi sebetulnya tikus logam, tikus emas itu dibilang emas itu supaya keren, daripada kita ngomong tikus logam kan bagus, tikus emas, kerbau emas gitu ya. Nah, jadi kita lihat urutan ini adalah kombinasi daripada elemen yang ada di dalam kalender Tiongkok, kalender Chinese gitu ya. Nah, kalau kita jumlah maka tahun kita macan air ini, kayu dengan air ini, kombinasi ini itu akan berulang setiap 60 tahun. Jadi tahun 62 yang lalu, tahun 1962 itu sama dengan elemen ini, macan air. Nah, nanti kemudian tahun 2022, kemudian 60 tahun lagi 2083 itu kayu air, macan air lagi. Ya, berulang 60 tahun. Itu yang dalam bahasa Tionghoa disebut Liu Si Jia Zi namanya gitu. Kenapa Liu Si 60? Karena ini begini, ini kan kombinasi ini dengan ini dengan kayu ini dengan semuanya berkombinasi antara positif dengan positif ya, tidak bisa positif negatif. Jadi kalau kita lihat ini 12. Nah, kemudian ini ada 5 elemen. 5 elemen kali 12 itu 60, bolak-balik akhirnya 60, balik lagi ke tahun yang sama gitu. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana pengaruh si tahun macan air ini atau kayu dengan air kombinasinya terhadap kondisi dunia ini begitu. Nah, kita lihat airnya itu kalau di dalam saya ganti dulu. Ini udah jelas ya. Jadi kombinasi air dan kayu, macan air itu. Saya sekarang share whiteboard supaya jelas. Nah, ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu, terlihat ya? Oke. Nah, ini saya mau nulis ya, sebentar. Nulisnya bagaimana? Oh ini. Nah, kita lihat tahun ini 2000. Waduh, jelek benar.
Nah, 2002, aduh kegedean. 2022. Nah, itu tulisan Chinese ya, itu adalah gini. Aduh, nulisnya susah. Sorry, ini saya belum biasa pakai ini. Kalau mau ngilangin gimana ya? Clear, ini clear. Sorry. Clear. 2022 tahunnya itu kalau di dalam bahasa Tionghoanya ini adalah gini tulisannya. Nah, ini air, tapi bukan air dalam arti sebenarnya. Jadi bukan bahasa Tionghoanya air. Kalau bahasa Tionghoanya air kan ini sui. Ya, tapi ini di dalam ilmu kalender Tiongkok ini dianggap air. Nah, kemudian ini adalah kayu. Dibacanya ini adalah ren, ini adalah yin. Yin gitu. Nah, ini disebut ren yin nian. Ya, nian itu tahun. Nah, di dalam kayu ini itu ada 3 elemen, yaitu satu jia, itu adalah kayu. Kemudian ada api, ping, ini api. Kemudian ada nah, tanah. Jadi kita lihat macan ini adalah merupakan sumbernya daripada api. Ya, jadi api yang pertama dia keluar itu di tahun macan ini. Nah, kalau kita lihat 2019, 2020, 2021, 2019, 2020 itu kencengnya. Nah, ini 2021 itu Cihainya. 2021 itu Sing Choumian. Nah, ini semuanya, ini tanah, ini air. Ini logam, ini air. Ini logam, ini tanah musim dingin. Jadi dingin. Nah, dari 3 tahun ini kalau kita lihat, itu semuanya tidak ada api. Dingin. Gitu ya. Nah, makanya kemarin itu kalau waktu itu tahun lalu bulan Maret juga saya kan bicara tentang COVID ditinjau dari sisi feng shui. Nah, 3 tahun ini kita mengalami pandemi yang paling berat. Karena apa? Ya karena dingin, semuanya dingin gitu. Ya. Maka waktu saya seminar tahun lalu bulan Maret, tahun macan ini kira-kira pandemi COVID akan berakhir. Gitu. Ya. Mengapa? Karena ini mulai ada hangat. Itu kalau menurut pandangan dari sisi feng shui, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita harapkan tahun ini bisa beres, itu mudah-mudahan. Ya. Nah, kita lihat pengaruh ini bagaimana terhadap kita paling gampang bicara soal apa? Kita mungkin Bapak Ibu kan banyak di bidang bisnis ya. Nah, lebih baik kita bicara pengaruh bagaimana pengaruh macan air ini terhadap bidang bisnis. Gitu. Bisnis yang berhubungan dengan yaitu kayu, api, tanah, logam dan air. Nah, sebelum kita menginjak ke situ, kita harus tahu dulu bisnis yang berhubungan dengan air itu apa, gitu ya. Sebentar ya, saya buka dulu. Apakah ini bisa dilihat ya? Bisa ya. Nah, yang berhubungan dengan elemen air itu adalah jasa konsultasi, logistik, tour and travel. Nah, ini yang bisa ya Bapak Ibu baca ya. Tinggal dilihat aja. Kemudian berikutnya saya buka lagi bisnis yang berhubungan dengan kayu. Setelah ini urutannya kayu. Nah, ini pertanian, perkebunan, tekstil, percetakan, penerbitan, art and design. Nah, ini bidang yang berhubungan dengan kayu. Kemudian ya, ini bidang yang berhubungan dengan api, yaitu restoran, bakery, kecantikan, film, energi, teknologi, nah itu ya. Kemudian
bidang yang berhubungan dengan tanah, logam dulu. Ini adalah otomotif general. Dan terakhir bidang yang berhubungan dengan tanah. Mana tanah? Oh, ini. Nah, ini real estate, construction. Nah, bagaimana pengaruh si tahun macan air ini terhadap bidang-bidang usaha tadi? Nah, menurut ilmu Patse, ya ilmu Patse, elemen air itu adalah kemakmurannya daripada elemen tanah. Nah, jadi bidang bisnis yang nanti akan bagus pada tahun ini adalah yang berhubungan dengan elemen tanah, yaitu ya ini termasuk mungkin properti ya di sini ada. Ya. Kemudian bidang apa lagi yang bagus? Bidang yang berhubungan dengan logam juga bagus. Jadi karena logam itu menghasilkan air. Tahun ini adalah macan air. Nah, itu bisnis yang berhubungan dengan logam akan juga bagus. Nah, kemudian karena ada kayunya, maka kayu itu adalah sebagai kemakmuran daripada logam. Jadi bisnis yang bagus tahun ini adalah yang berhubungan dengan tanah dan logam. Ya. Nah, kita lihat aja nanti apakah bisnis itu pada tahun ini akan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Nah, selain itu bisnis lain, ya misalnya bisnis yang berhubungan dengan api, itu setengah-setengah. Karena api kalau ketemu air, bagus. Karena ada panas, ada dingin. Tapi karena ada kayu, kayunya menghasilkan api, apinya makin besar. Nah, itu jadi ada yang kurang bagus, ada yang bagus. Kalau bisnis yang berhubungan dengan satu lagi kayu, ya, karena kayu itu sudah kuat, ditambah ada air dan macan itu adalah kayu, maka kayu bisnis yang paling kurang bagus. Kayu itu apa? Ya, tadi saya sudah bisa diperlihatkan mungkin kayu ini karena ini banyak ya. Tekstil ini termasuk kayu. Jadi itulah kira-kira kalau pengaruh macan air terhadap bisnis, bidang bisnis. Nah, sekarang bagaimana pengaruh macan air terhadap pelaku bisnis? Nah, kalau kita mau bicara itu, maka kita harus tahu dulu si pelaku bisnis itu elemennya apa. Begitu. Karena kita tidak bicara show ya, karena show mah itu adalah cerita legenda. Jadi kita tidak bicara tentang show. Oh, show ini bagus karena kalau buku-buku atau yang ada di umumnya di media itu kan bicaranya tentang show. Dia cuma bicara konflik, bicara hak. Nah, itu tidak teliti. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pelaku usaha yang punya elemen masing-masing. Jadi elemennya itu terdiri dari 5 elemen tadi, yaitu api, tanah, logam, dan air. Nah, ini saya sudah buat ringkasannya, kira-kira begini. Nah, jadi pengaruh tahun 2022 terhadap pelaku bisnis secara umum ya, awas. Ini orang api. Nah, orang api ini saya bagi dua. Ada yang kuat apinya, ada yang lemah. Kalau yang kuat pada tahun macan ini, maka dia akan mendapatkan jabatan dukungan. Ya. Sedangkan apinya yang lemah, maka akan ada masalah hukum. Jadi beda ini ya. Kemudian ada masalah kesehatan yang berhubungan dengan jantung. Mengapa? Karena api itu ada dalam ilmu tusuk jarum, dalam ilmu Chinese Traditional Medicine, itu apa? TCM, Traditional Chinese Medicine, maka api itu ada hubungannya dengan jantung dan peredaran darah. Nah, kemudian orang tanah. Nah, ini akan mendapat keuntungan. Oke. Bagi kalau cowok ya akan dapat jodoh. Nah, gitu. Tapi bagi orang tanah yang lemah, maka dia akan merugi atau bisa sengketa atau masalah hukum. Dan bisa ada masalah will. Will ini untuk pria ya. Jadi Bapak Ibu tahulah ya. Ini saya tulis taufa. Jadi mungkin yang tahu bahasa Tionghoa ini akan tahu gitu apa ya. Nah, kemudian orang logam itu yang kuat elemen logamnya, maka ada ide peluang bisnis baru, kemudian bisa ada rencana studi baru, kemudian ada keuntungan.
Nah, tapi bagi orang logam yang lemah, maka ini ada kerugian, juga ada will, gitu ya. Will itu Bapak Ibu tahulah ya. Bagi orang air yang kuat, nah ini adalah saingan, kompetitor, atau ide baru juga karena ada kayu. Kemudian peluang bisnis baru. Nah, ini bagi orang air tidak ada yang kurang bagus, gitu ya, cukup bagus, ya. Tapi bagi orang air yang kuat, ini banyak saingan. Jadi kalau usaha itu, wah banyak kompetitornya. Nah, bagi orang kayu, nah ini jelek. Karena apa? Kayunya sudah kuat, ditambah air lagi, tambah kuat, tambah kayu lagi. Jadi negatif, saingan, musuh, atau peluang bisnis baru tetap ada. Tapi bagi elemen kayunya yang lemah, maka air dan kayu itu akan mendukung dengan baik, sehingga dia mendapatkan relasi atau teman yang mendukung. Nah, begitu kira-kira pengaruh tahun 2022 terhadap pelaku bisnis, tapi yang berelemen api, tanah, logam, dan air, dan kayu. Nah, bagaimana masalahnya? Bagaimana mengetahui orang itu berelemen api, orang itu berelemen tanah, orang itu berelemen logam? Nah, itu ada metodenya. Barangkali kalau Ibu mau tahu, saya buka metodenya. Sebentar ya. Nah, saya buka dulu. Nah, ini barangkali bisa lihat. Nah, ini kita harus menggunakan software. Jadi softwarenya, ini software adalah software apa namanya, software penanggalan sebetulnya. Ya, tapi kita bisa gunakan untuk mengetahui energinya seseorang. Dari mana? Dari data kelahiran. Oh, contoh apa contoh ya? Contohnya saya ada nggak ini? Waduh, contohnya. Mau ada yang contoh nggak? Mau dikasih contoh? Barangkali di antara Bapak Ibu ada yang mau saya buka anunya, data lahirnya. Iya, suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Ya, untuk para pemirsa, silahkan di kolom chat ya. Siapa yang mau dibacakan oleh Pak Bun Hong? Silahkan. Oke, gini aja Pak. Ini ada Kolom chat mana ya? kolom chat. Oh, ini. Nah, ini ada Pak. Pertama Pak. Ada Pak HM. Nah, ini ada Pak dari Gito Lim 1962. Ya, ya nggak bisa tahun aja. Ada tanggalnya nggak? Tanggalnya ya. Oke, kita lewat. Jamnya lebih bagus karena itu kan variabel. Jadi jam, tanggal, bulan, dan tahun itu variabel. Nanti saya masukin ke sini. Ini ada yang lengkap Pak. Contoh aja. Coba ya. Hanya Sekarang mengetahui. Pak Ari Mulyono, Ya, pria, tanggal 24 Mei 1980. 24 Mei. Ini saya Ya. tulis dulu sebentar. Ari aja. Tanggal 24 Mei tahun 1980, lengkap Pak dengan jamnya, 1980. yaitu jam 4.30 pagi. 4.30 pagi. Ya. Nah, ini ya. Nih 35 pagi. Jadi jam itu antara 2 jam. Nah, kita calculate. Ini sebetulnya penanggalan ya, bukan buat meramal atau apa segala macam, bukan. Ini Ya, penanggalan. Kita lihat ya. Nah, ini keluar. Kalau kita lihat komposisi ini jam, tanggal, bulan, tahun. Ini akan ada 2, atas bawah. Ini langit, ini bumi. Ini kan tulisannya sama kayak tadi. Ini Ren Yin, ini tahun ini. Karena tahun 62, tahun 80 ya. Apa tahun 80? 80, ini jamnya Pak. jam Ren Yin sama dengan tahun kita. Oke. Nah, ini langit, ini bumi. Nah, ini yang di bawah ini sebetulnya show semua. Jadi kalau pengen tahu show-nya Pak Ari itu di tahun adalah monyet emas. Nah, ini logam karena dia metal. Lah, sebetulnya monyet itu di dalamnya metal gitu. Nah, itu. Ya, ini yang banyak orang nggak tahu. Jadi
Pak Ari itu show-nya monyet emas, monyet logam. Nah, Monyet tapi logam. jangan cuman show di tahun, di bulan juga show. Ini adalah bulannya bulan ular logam juga. Kemudian harinya adalah ayam api. Jamnya macan air. Nah, ini sama dengan tahun kita macan air. Nah, Menarik ya Pak ya. Lalu pengen Ya. tahu Mm-mm. elemen Ari ini Bapak Ari apa gitu loh. Elemen Bapak Ari itu kita bukan lihat dari sini, bukan dari tahun, bukan dari monyet logam. Oh, elemennya Bapak Ari logam, bukan. Dalam ilmu ini Pace, namanya Pace itu 4 pillars dalam bahasa Inggris. Kalau saya terjemahin Indonesia ya 4 pilar 8 elemen karena ini ada 8. Ya, itu namanya dalam bahasa Tionghoa Pace. Pace itu juga Pa itu 8, Ce itu huruf. Jadi ini 8 huruf juga. Cuma kalau di Inggris 4 pillars, diambilnya 4 pillarsnya ini ada 4 jam, tanggal, bulan dan tahun gitu. Nah, kalau pengen tahu elemennya Pak Ari ini apa? Ya ini dari tanggal yang di langit. Elemen Pak Ari itu adalah api ting, ini api yin gitu. Nah, sekarang bagaimana kondisinya apinya Pak Ari ini gitu. Ya, kita melihat kondisinya Pak Ari ini lihatnya dari bulan. Oh, Pak Ari ini lahirnya waktu bulan Mei, hampir akhir. Berarti sudah mulai mau masuk musim panas. Sudah ada api. Ya. Kemudian kita lihat ada kayu yang menjadi sumber api. Ya. Nah, jadi kalau menurut teori ilmu Pace ini, maka apinya Pak Ari ini termasuk yang sudah mulai menguat gitu. Ya. Kalau menguat, maka ini perlu diapakan supaya Sebentar Pak, mencari sebentar keseimbangan. Pak. Nah, Sebentar Pak. Slide-nya nggak keluar Pak. oh, slide-nya nggak keluar. Hah? Wah, celaka. Bentar. Oh, apa tuh share seluruh screen aja ya mesinnya. Tapi ini nggak bisa. Oh, ini nih. Nah, ini. Oke. Keluar, Pak. Ini keluar, Pak. Ya keluar Pak. Nah, keluar. Nah, tadi udah saya masukin ya. Jadi kita lihat ya. Jadi kita lihat ini apalah Pak Ari ini. Jadi kalau kita lihat show, ini show di bawah ini semua show. Jam, tanggal, bulan, tahun ada show. Jadi kalau kita lihat show-nya Pak Ari di tahun itu adalah monyet logam, monyet emas. Di bulan itu adalah ular emas juga, ular logam. Di tanggal itu adalah ayam api. Di jamnya macan air. Tapi kita tidak melihat elemen seseorang dari sini, dari monyet logam ini. Jadi elemennya logam Pak Ari bukan, tapi dari tanggal. Inilah elemen Pak Ari itu adalah yin fire, ini api. Nah, apinya lahir kapan? Lahirnya bulan Mei waktu api sudah mulai keluar. Jadi musim panas ini sudah mulai, ya. Nah, makanya apinya kuat karena ada tambah lagi satu kayu. Di dalamnya ada api, ada tanah. Nah, kalau apinya kuat, maka dalam ilmu ini kita mencari keseimbangan. Kalau apinya kuat harus dilemahkan. Dilemahkan pakai apa? Dilemahkan pakai logam, tanah, dan air. Nah, itu caranya. Begitu. Jadi elemen Pak Ari itu kuat. Nah, tinggal tadi Pak Ari bisnis atau usaha atau berkarir di mana? Gitu. Ya, itu bisa kita lihat bagus enggak pada tahun ini. Gitu. Nah. Ada lagi. Ini ada umur di sini. Ada umur. Ya. Pada usia 4 sampai 13, Pak Ari itu dipengaruhi oleh air dan api. Nah, ini pengaruhnya bagaimana? Pada usia sekarang umur berapa? 42. Kita lihat 42. Nah, di sini 42 ada logam. Nah, Pak Ari ini dapat pengaruh unsur logam. Nah, logam ini adalah sebagai unsur yang melemahkan api. Jadi ini termasuk yang bagus. Ya. Hanya di dalam logam ini itu tadi yang saya bilang, ya ada yang namanya ada negatifnya ini, tapi saya nggak bicarakan di sinilah ya. Pokoknya ini 5 tahun ini mengalami yang bagus. Jadi antara 38 sampai 43 itu ya bagus. Oke, Pak. Itu tapi aja. ini masih berhubungan dengan bidang usaha yang bersangkutan juga kan Pak ya? Ya, Ada bidang pengaruh juga. usahanya apa Pak Ari itu?
kerja atau usaha. Nah, oke, Kalau Pak Ari, biasanya Pak ini Ari bisa mendengar saya. Jadi Pak Ari bidang usahanya apa Pak? Biar lebih lengkap sampelnya Pak. Boleh diketikkan di chat Pak. Ya, oke. Jadi sambil menunggu Pak Ari, ya Pak Ari, saya ulangi lagi, Pak Ari tolong oke. Sudah ada jawabannya Pak. Bidang asuransi Pak kerjanya. Nah, asuransi itu tadi termasuk elemennya adalah tanah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat karena ini apinya kuat, maka bidang asuransi tanah itu melemahkan elemen api karena api itu kan menghasilkan tanah. Ya, jadi bidangnya Pak Ari ini akan bagus gitu ya, apalagi ditambah ini ada logam. Jadi mulai usia Pak Ari itu 39 atau 38 atau 39 masuk ke elemen logam ini, maka mengalami siklus bioritme yang bagus. Yang bagus ya. Jadi 5 tahun ini karir Pak Ari itu naik ya, termasuk tahun ini juga ya Pak Bunhong ya? Ya. Oke, selamat buat Pak Ari. Ada kayu yang menghasilkan api, ada separuh-separuh, kurang bagus. Tapi secara umum bagus karena ini dari apa namanya dari siklus 10 tahunnya itu bagus. Tapi ini siklus per tahunnya ada bagus, ada jelek. Gitu ya. Oh gitu. Masuk air ini bagus nih, ini. Nah, ini masuk air bagus, masuk kayunya kurang. Gitu. Oh gitu. Jadi ada naik turunnya tetap ya. Jadi yang paling penting oke ya, bagus ya. Betul begitu ya. Pak Ari. Jadi beberapa tahun ini karir Pak Ari naik terus kelihatannya. Oke, Pak Bunhong siap untuk contoh yang lain nggak Pak? Ya, ini banyak sekali yang minta. Boleh aja. Nggak apa-apa. Boleh ya. Biar tahu ya. Jadi gini. Jadi tidak bisa kita itu menganalisa pengaruh tahun macan air terhadap shock. Nggak bisa. Nggak bisa ya, jadi harus dilihat dari berbagai hal juga tanggal. Kebanyakan orang kan di media itu, di buku-buku yang di media massa, di mana menganalisa show ini gini, show itu gitu. Wah, itu mah nggak teliti. Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa, itu harus orang per orang. Jadi tiap orang juga berbeda ya, tidak berdasarkan show. Kalau nggak di dunia cuma ada 12 nasib kalau nggak ya Pak ya? Betul, jadi belum tentu di sini yang ciong jelek, belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi kalau ciong terhadap elemen yang berpengaruh buruk untuk dia, maka jadi bagus. Begitu. Itu ya, ngerti ya Pak? Jadi, ya. Ciong terhadap elemen yang berpengaruh. Misalnya, tahun ini kan tahun macan air. Macan itu kayu, ada air. Nah, kalau air dan kayu itu berpengaruh buruk terhadap dia, atau berpengaruh buruk terhadap dia, kemudian konflik terhadap elemennya dia, nah itu jadi jelek. Oke. Jadi Pak, kita ambil contoh lagi satu lagi ya Pak ya. Ya. Oke, sebentar saya akan pilihkan. Yang lengkap ya dengan jamnya ya. Ada Marliana Lee. Oke. Sebelumnya ada Adriana Rustam, 16 Oktober tahun 1955. Jam 18.00 Pak. Tanggal 16 Oktober tahun 1955 jam 18.00. Sorry. Jam 18.00. Iya. Oh, ya Bu Adriana, sekalian aja Bu, profesinya apa gitu, biar lebih lengkap. Jam 18.00. Jam ya, 18.00 sore. Ya. Ya. Ya, oke. Ini Adriana. Nah, ini kalau kita lihat Ibu Adriana elemennya adalah logam ini, yang metal. Ya, kalau kita lihat ini ada kombinasi logam dengan tanah ini, tanah musim gugur. Nah, ini biasanya orang kayak gini itu karakternya kekeh, tahu ya kalau Sunda kekeh. Kekeh ya. Itu biasanya ini orangnya nggak mudah percaya orang, ya, tapi punya pendirian yang kuat, kekeh gitu. Ya oke. Nah kita lihat ini ada ketemu tanah lagi. Ya jadi tanah banyak yang menghasilkan logam, yang menutupi si logam. Nah kalau kayak gini biasanya karakter orang ini ya biasanya itu agak lembek itu maksudnya dalam arti empati itu jadi mudah kasihan gitu, mudah
mudah Udah iba gitu ya. Nah itu. Nah betul kan itu. Mudah terharu ya. Ya. Oke. Usahanya juga ini bagus sekali kelihatannya usahanya properti dan alkes. Ya, kalau ini apa namanya usahanya properti ya kan mengalami yang bagus tahun ini. Tapi sebetulnya buat ibu ini karena tanahnya cukup banyak sebetulnya nggak terlalu bagus. Tapi kita lihat siklusnya bisa kita lihat. Nih siklusnya ya. Umur 67. 55. 67. Nah, ini umur 67 ya. 67 masuk air nih. Nah, itu. Ya, jadi karena ini tanahnya padat, dia perlu air, perlu kayu untuk menggemburkan supaya logamnya keluar. Nah, kebetulan ini musimnya musim gugur, jadi logamnya sudah kuat. Jadi dia butuh air, butuh kayu, butuh api bagus. Kalau api sebagian bagus, sebagian jelek karena api menghasilkan tanah. Jadi kurang bagus. Tapi api membakar logam, nah itu jadi bagus. Jadi ini pada usia 67 ini masuk air, sebelumnya masuk tanah musim semi. Nah, masuk 67. Nah, sebelumnya lagi umur 57 ini masuk air lagi. Jadi ini berarti mengalami 2 kali masa yang bagus. Sekarang mulai bagus lagi setelah ini 67. Nah, ini. Jadi 5 tahun ke depan masih bagus ini. Ya. Apalagi ini ada air, ada kayu. Kemudian tahun depan juga ada air, ada kayu lagi. Gitu. Nah, ini kayu lagi. Ya, jadi bagus. Ya, gitu. Kalau untuk Ibu Adriana. Halo, Pak. Ya, oke. Udah ya, oke. Ya. Nah, itu kira-kira dari contoh 2 itu ya. Jadi gini, kan sekarang di medsos banyak sekali, apalagi setelah tahun baru Imlek ya Pak ya, banyak sekali medsos-medsos atau broadcast yang mengatakan, oh tahun ini show babi jelek, show ayam jelek. Ini nggak bisa dilihat dari situ saja ya. Jadi banyak faktor-faktor yang lain, termasuk tanggal, bulan, hari, jamnya, terlalu apa namanya? Jadi kompleks sekali. Ya, jadi ini supaya juga untuk menepis semua hoax ya itu bisa disebut hoax ya. Betul. Untuk menepis semua hoax. Nah sekarang Pak Boon Hong sudah menjelaskan dengan detail bahwa nasib kita berdasarkan hitungan Patsu itu tuh banyak sekali. Tidak mungkin misalnya yang show ayam dengan show ayam, semua show ayam bernasib sama di tahun 2021. Ya, betul Pak. Betul. Ya kan? Nah tidak kalau nggak begitu, ya artinya nasib orang cuma 12 ya Pak, sesuai dengan show. Iya, betul. Gitu. Oke. Tapi kondisi masing-masing orang tuh beda-beda. Beda-beda. Ya. Jadi ya ini kalau saya lihat seperti ini, saya juga baru pertama kali lihat ini ada programnya Pak. Kalau dulu itu kan di buku ya. Sebetulnya ini kalender. Jadi kalau dulu namanya Wan Yen Li. Wan Yen Li itu kalender puluhan ribu tahun itu. Sebetulnya cuma berapa ribu tahun. Nah, Wan Yen Li kemudian dibikin software. Jadi untuk mempercepat, kita cepat kalau pakai gini, langsung buka. Kalau pakai buku kan kita lihat satu-satu, kayak kita lihat daftar logaritma gitu. Kalau dulu matematika mah. Oh lama, lihat satu-satu. Tahun ini diurut ini, ini, wah lama. Lama ya. Terus juga faktor kesalahannya juga. Ini bisa di-download secara gratis. Oke. Ini bisa di-download secara gratis di situs 4 Pillars itu. Ada 4 Pillars. 4 pilar ya. Jadi 4 pilar ya. Sedangkan kalau di 4 Pillars 1,2 itu anunya softwarenya. Sebetulnya software tanggalan ini. Jadi kita itu menganalisa waktu sebetulnya. Waktu ya. Ya, yin yang itu waktu kan. Jadi peradaban Tiongkok itu memang dimulai dari yin yang waktu. Gitu. Jadi bukan apa-apa sebenarnya, sederhana sekali sebenarnya. Ya. Kelihatannya sederhana Pak, buat Pak Boon Hong, buat saya rumit. Nggak rumit sebetulnya. Oke ya. Jadi untuk para pemirsa yang merasa dirinya show anu yang dilihat dari broadcast bahwa waduh show saya tahun ini jelek, jadi pesimis. Jangan pesimis Pak ya,
Jadi banyak pengaruh yang lain terhadap nasib. Nah, iya. Jadi jangan takut misalnya, oh saya tahun ini ciong. Misalnya saya sio monyet. Waduh, ini tahun macan. Jelek. Belum tentu. Siapa bilang jelek? Enggak ya, enggak boleh ya. Harus dianalisa dulu. Ini kondisinya bagaimana? Tanggal berapa lahirnya? Yang ciong kan cuma di tahun. Sedangkan kita punya komposisi elemen itu ada 8. Yang ciong cuma 1. Gimana bisa ngomong jelek? Betul Gitu. ya. Gitu loh. Jadi ini Pak Bun Hong seorang praktisi, Pak. Kalaupun misalnya di antara pemirsa yang ingin lebih detail lagi untuk berkonsultasi dengan Pak Bun Hong, bisa menghubungi sekretariat atau langsung ke Pak Bun Hongnya. Ya, oke, nanti dicatatkan aja nomor telepon sekretariat. Gitu. Itu berdasarkan appointment ya Pak ya? Iya ya Pak. Berdasarkan appointment, dan untuk mungkin dalam masa pandemi ini hanya via Zoom aja, tidak bisa ketemu langsung Pak, atau gimana? Enggak apa-apa, saya sih bisa. Enggak apa-apa, asal prokes ya. Oke, siap. Oke, Pak, di sini banyak sekali pertanyaan. Boleh pertanyaan apa, Sob? Pertanyaan ya, Bapak Pak Bun Hong siap untuk menjawab pertanyaan ya. Pertanyaannya yang bagus-bagus gitu, yang bagus-bagus. Oke, maksudnya akan saya pilihkan. Itu yang kontroversial, waduh, senang saya. Nah itu siap Pak. Oke. Nah, yang pertama Apa? dari Galaxy S8. Bisnis di bidang pendidikan bagaimana di tahun 2022 ini? Nah, pendidikan itu masuknya unsurnya apa? Nah, pendidikan itu karena mentransfer ilmu, ya, jadi kita memberikan ilmu kepada orang lain, yang mengalirkan ilmu pengetahuan, maka itu adalah termasuk elemen air. Gitu. Ya. Okay. Elemen air tidak jelek-jelek amat, cuman karena ada air lagi, karena ini tahun ini macan air. Tapi kalau kita lihat macannya itu adalah kayu, ya kayunya mengandung api. Yang tadi saya bilang itu ada kayu, ada api, ada tanah. Jadi tidak jelek-jelek amat, ya. Tidak jelek. Tapi ini juga mungkin berhubungan dengan bidang pendidikan sekarang nanti akan mulai lagi kembali ke seperti semula lagi, seperti dulu lagi. Ya, jadi saya juga sudah tidak PPKM ya. Karena saya ngajar di Universitas Maranatha, ya. Bulan mulai setelah UTS itu kuliah akan boleh di kampus lagi. Gitu. Oke, jadi back to school, ya. Ini rencana, gitu ya. Rencana. Tapi kelihatannya kalau berdasarkan macan air tahun ini, seperti tadi Pak Bun Hong katakan bahwa pandemi akan berakhir tahun ini, Pak ya. Seharusnya iya, karena virusnya juga kelihatannya takut sama macan. Gitu. Cuman di tahun macan ini ada perang Pak, tahun ini Pak. Saya rasa perang itu nggak akan lama tuh Pak. Nggak lama juga Pak ya. Lama, karena tahun ini sebetulnya bukan tahunnya konflik gitu. Kan tahun macan air itu air sama kayu. Air dan kayu itu kan air itu menghidupkan kayu. Jadi tidak ada unsur konflik. Hanya si airnya ini air yang jenisnya air laut. Nah, air laut itu kan sifatnya agak liar, ganas, gitu ya. Nah, ini yang menjadi gejolak itu, gitu loh. Tapi menurut saya tetap akan lebih kondusif. Nanti mungkin setelah musim panas itu mungkin udah setelah musim panas bulan 6 gitu selesai ya masalah Ukraina dan Rusia itu. Ya. Dan juga pandemi juga sekalian mungkin selesai juga ya. Iya. Oh, mudah-mudahan. Kita sudah 2 tahun, Pak. Kan sudah kelihatan, tanda-tandanya sudah. Iya, oke. Nah, ini ada satu pertanyaan bagus sekali, Pak, dari Pak Silaen ya. Memilih dan membangun bisnis dari aspek waktu long time. Memilih dan membangun bisnis kan dari aspek waktunya long time, Pak. Long term bisnis maksudnya long term ya. Sedangkan tiap tahun selalu berbeda tahun keberuntungan dan prediksinya. Mohon pencerahan apakah tahun berikutnya mengganti bisnis sesuai dengan tahun tersebut. Gimana Pak? Lagi, jadi Pak? Kira-kira gini mungkin pertanyaannya Pak. Tahun ini misalnya bisnis bagus di bidang pendidikan atau yang berhubungan dengan air ya tadi ya. Nah tahun depan kan setelah sio macan tuh kan sio apa, unsurnya kan sudah berbeda lagi Pak. Iya. Nah, apakah kita harus mengganti bisnis dengan sesuai dengan unsur tiap tahun yang berbeda-beda itu? Wah,
Nggak perlu Pak, menurut saya gitu ya. Karena gini, kan tiap tahun kalau terus mengganti bisnis kan nggak semudah itu kan Pak. Ya, kalau kita sudah bisnis apa terus diganti nggak semudah itu. Jadi bisnis itu akan dipengaruhi tadi itu siklusnya masing-masing. Siklus Jadi masing-masing ya. siklusnya ini seperti ini, kita lihat usia berapa. Nah, kalau ini kan kalau kita gambarkan ini bisa digambar sebagai grafik ini. Umur 7 sampai 16 dapat ini, nanti grafiknya ada naik, ada turun gitu, ada naik, ada turun, ada naik lagi, ada naik lagi. Nah, itu grafik. Nah, pada saat grafik lagi bagus, mau tambah bisnis apapun akan bagus. Akan bagus ya. Ya. Jadi mungkin Kita untuk nanti strateginya ini untuk itu, untuk bisnis. Kalau pada saat kita lagi turun, kita ya jangan buka lagi bisnis yang baru dulu, gitu kan? Bertahan dulu dengan yang ada. Ya, nah begitu anunya. Apa namanya? apa mungkin jadi begini Pak, memilih bisnis yang long term lebih baik menyesuaikan dengan patsu diri pelaku bisnisnya, bukan dengan Betul. tahunnya mungkin ya. Betul. Ilmu patsu ini kan sebetulnya dulu dipakai oleh raja-raja di Tiongkok untuk apa? Strategi perang. Gitu. Seperti cerita ini ya, cerita Quan Kung itu Quan Kung ya. Quan Kung itu di Tiga Raja zaman Samkok. Nah, itu Quan Kung kan sebetulnya waktu terakhir dia mau nyerang ke timur, itu dilarang sama si Zhuge Liang, ahli astronominya itu. Ya. Cuman dia bandel orangnya kan kekeh pergi nyerang ke timur. Dia di sana bukan tertangkap, dia tidak mau ditangkap. Dia terkepung, dia nggak mau dibunuh sama orang, dia bunuh diri. Iya, kalah. Ya. Gitu. Jadi apa namanya? Dulu dipakai strategi perang. Jadi kalau lagi bagus kita bisa nyerang. Kalau enggak kita berhenti dulu. Tapi nggak tahu itu Putin mikir nggak pakai patsu nyerang Ukraina tuh Pak? Itu Putin. Rusia Putin. Saya rasa waktu nyerang Ukraina nggak tahu pakai patsu. Saya rasa nggak tahu kalau Putin enggak kali ya. Oke Pak. Jadi kalau Tiongkok mungkin ya. Oke, jadi intinya kalau mau mulai bisnis apapun, jadi jangan dilihat dari tahun ini bagus bisnis apa ataupun apa. Ya, selain itu melihat juga kan ada pada patsu diri pelaku pelaku bisnis tersebut ya. Oke Pak. Jadi begitu Pak Silaen ya. Terus selanjutnya, oke, pekerja seni, saya sioker bawah tanah. Saya pekerja seni. Nah nanti juga harus dilihat lagi tanggal lahir dan lain sebagainya ya. Untuk ini aduh presenter cantik Tere Marbun. Ya. Jadi nanti harus dilihat dari apa software Pak Bun Hong tadi ya. Jadi tahu ini apa terlalu rumit. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Oh ini banyaknya minta dibacain Pak tanggal-tanggalnya. Atau kita Pak Bun Hong bersedia untuk membaca tanggal lahir? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, kalau nggak apa-apa saya lanjutkan Pak ya, biar kena giliran juga yang lainnya. Memang ini kan jarang Pak yang bisa patsu ini jarang. Jarang, betul jarang sekali. Karena belajarnya sulit karena ini teorinya banyak yang harus dihafalin, banyak kombinasinya karena ini kan 8 variabel. Kalau kita lihat ilmu matematika 8 variabel ini berapa kemungkinan itu? Oke. Nah, ini ada Marliana Lee Pak. Tanggal 5 Maret 1978. 5 Maret 1978. Nah, ini Maret itu kan jam 20.15. 78. Salah. 5 Maret 78 jam berapa? Jam 20.15, jam 8 malam Pak, 8.15 malam. 8 malam ini 79. Oke, kita klik kalkulasi. Oke, slide-nya mungkin Pak. Nah, ini belum keluar. Ada. Ini. Nah, oke. Ada ya? Gambar ada. saya ada ya, ini ya. Anunya. Software-nya ada keluar, Pak. Ada keluar. Ya, oke. Nah, ini Marliana ini elemennya api. Nah, ini yang. Jadi bukan dilihat dari
kuda tanah ya bukan, tapi ini elemennya api. Nah kemudian lahirnya waktu kayu lagi kuat, nih, mulai kuat, ya. Lalu ketemu kayu banyak ini. Nah ini juga orang yang api ketemu kayu sumbernya, ya sebagai sumbernya, maka karakternya itu juga sama, empati. Jadi mudah kasihan, orangnya baik hati ini. Baik hati, Bu Cuman Maliana. kalau orang baik hati gini, biasanya untuk bisnis rada-rada riskan. Kenapa? Mudah dikerjai orang. Gitu. Mudah ini merasa Ya, kasihan. kita lihat ini ada di jamnya ada U sama Si. Nah, ini dibacanya nih U Si gitu ya. U Si itu juga karakter tadi yang saya sebut sebagai kekeh. Nah, ini salah satu karakter yang kekeh. Jadi selain dia empati, kekeh juga. Nah, jadi Kekeh ini juga. beda ya, beda. Bukan berarti kekeh keras kepala, bukan. Kepala batu, tapi dia kepala batu. Kepala batu itu biasanya bukan jelek. Kepala batu itu orang yang prinsipnya kuat. Jadi kalau dia udah bilang iya, ya iya, nggak bisa rubah. Biasanya, kecuali ada argumentasi yang bagus, gitu. Ya, nah begitu. Nah kemudian kita pengen tahu ini elemen apinya jelas kuat karena ada sumbernya api, kayunya banyak, ada api lagi, ya jelas kuat. Butuhnya apa? Adalah tanah, adalah logam, adalah air untuk melemahkan si api supaya terjadi keseimbangan. Nah kita lihat dari kecil ini sudah ketemu air, tanah. Air. Ini dari kecil nggak pernah susah. Ayo, coba taruhan ini. Ya, dari kecil nggak pernah susah. Nah, ini banyak banget, sampai Pak. umur berapa sekarang ini? 44. Ini ada di sini. Oh, lagi bagus ini. Lagi bagus, Pak. Sampai sini juga bagus, sampai 59. Sampai 69 ini bagus sih. Coba lihat tanah logam keluarnya terus. Nah, gitu caranya gampang tuh lihatnya. Asal kita bisa menganalisa itu. Nah, baru kurang bagus mulai 70 nanti. 70 udah nggak bisnis kali, Kak. Ya, tapi ini mah bagus. Ya. Bagus ya. Bagus terus. Jadi kalau bagus terus ya biasanya ditipu orang ya, ayo jalan lagi gitu, nggak ada masalah. Ditipu 100.000 dapat 500.000, Pak ya. Nah, betul. Gitu. Oke, untuk Bu Meliana. Kira-kira begitu. Oh, oke. Di sini nggak dituliskan bidang usaha dia apa. Orang yang seperti ini teliti ya. Dia pegang uang pinter. Wah, udah bisnisnya bagus, pegang uangnya pintar. Wah, sebentar lagi jadi sultan, Pak. Atau udah jadi sultan mungkin. Oke, Bu Meliana, seperti itulah kira-kira ya. Jadi kita hanya kupas kulitnya aja ya, Pak Bun Hong ya. Nah, itu. Oke, selanjutnya ada ini presenter cantik Tere Marbun. Waduh, presenter cantik namanya keren banget, Pak. Lahirnya 14 April tahun 73. 14 April 73 jam 7 pagi. Bidang usahanya seni. Siapa namanya, Pak? Bentar. Tere Marbun. Tere aja. Ya, Tere gitu. aja. TERE. Oh iya, oke. Ya, terus tanggal berapa? 14 April 14 April tahun 1973. 73 ya? Ya. Ya. Nah, jam 7 pagi, Pak. 7 pagi. Ini lebih ya, kalau 7 pagi 7 lebih. Ini perempuan ya? Perempuan, Pak. Mungkin perempuan. Karena presenter cantik. Kalau laki-laki nggak iya. cantik. Salah. Ganteng ya. Iya. Sebab chauffeur ini nggak ada kalau banci. Oh, nggak ada ya? Ada. Oke. Nah, ini juga sama. Kalau kita lihat elemennya logam ketemu tanah begini, nah ini ada itu yang namanya karakter kekeh itu ada 4 macam. Ini termasuk yang kekeh. Dan ini dua-dua ketemu di jam dan tanggal ini ketemu kekeh. Wah, kekeh banget ya. Kekeh banget. Itu aja. Ya, tapi ini orangnya ramah kekeh. Oke. Nah, ini tanah jelas logam ketimbun tanah. Semuanya tanah ini di bawah. Lihat tuh. Ya, coba. Ini Jan 3 tanah. Kemudian Chou ini tanah. Tanah musim dingin ini tanah musim semi 3. Jadi ketimbun tanah. Kalau ketimbun tanah begini biasanya harus harus digemburkan tanahnya. Nah, digemburkan pakai apa? Kalau orang zaman dulu menggemburkan tanah tuh pakai kerbau lalu narik tanduk kayu, ya pakai kayu, ya kan
dikerok gitu kayak Dibajak, kayunya, dibajak. ya dibajak. Hmm. Nah, zaman dulu pakai kayu. Jadi untuk menggemburkan tanah ini pakai kayu. Kemudian sumbernya kayu adalah air. Ya. Dan satu lagi sumbernya air adalah logam. Jadi ada 3, logam, air, dan kayu. Hmm. Ya. Kita lihat waktu kecil masuk ke api. Ini. Lihat, ini api, snake itu api. Terus ini tanah, api. Ya, jadi ini masa kecilnya agak berat gitu ya. Mungkin lagi kecil agak apa namanya? Ya berat. Ya berat itu maksudnya ya bisa macam-macam kondisinya gitu ya. Tapi kita lihat belakangan ya. Nah, ini harus ketemu logam, air, kayu kita lihat. Nah, ini masih berat nih sampai umur segini. Nah, ini mulai bagus. 37, 46 ini logam semua. Di usia 37 mulai maju bagus. Ini logam lagi. Kemudian air nih. Nah, tuh. Ya, hanya ini tanah kurang bagus sedikit tapi nggak apa-apa. Nah, ini air lagi. Ini dua-duanya air. Lalu ini air kayu. Nah, ini kayu. Nah, gitu ya. Berikutnya air kayu lagi. Kayu sama tanah mesti tinggi. Jadi ini lagi bagus juga. Mulai 37. Sekarang umur berapa? 49. 49 tadi ada di sini. Nah, ini lagi logam. Wah, lagi bagus. Lagi bagus, Pak. Lagi bagus. Makanya jadi presenter terkenal sekarang itu. Nah, cantik lagi, Pak. Oke, Bu Tara ya, seperti itu. Sebetulnya menggambarkan itu. Jadi saya bukannya dukunnya, Pak. Jadi melihat ini bukan dukun, tapi kita membaca data, menganalisa data. Nah, data itu kita bisa menganalisa karena kita tahu teorinya. Nah, teorinya kita apalin semuanya, hubungan-hubungannya, sehingga kita bisa menganalisa. Jadi bukan dukun. Jadi menganalisa data, sebenarnya data waktu. Data waktu ya, jam, tanggal. Ilmu Tiongkok itu ya itu. Jadi yang disebut bahwa Feng Shui itu mitos atau magic, nggak ada. Ya inilah. Kalau saya tidak melihat data ini, melihat orangnya doang, yang nggak tahu apa-apa saya. Beda dengan dukun. Kalau dukun kan begitu ketemu orang, dia bisa ngomong, oh kamu gini. Waduh, susah. Nah, itu magic. Oke, Pak. Jadi seperti itulah Bu Tara Marbun. Tere Marbun, sorry ya, saya salah sebut Tere Marbun. Itu. Nah, selanjutnya ada juga Bu Lola. Nah, Bu Lola. Oh, itu banyaknya ibu-ibu loh, Pak. Ya nggak apa-apa. Perempuan biasanya pengen tahu banyak. Lebih pengen tahu ya, laki-laki lebih cuek mungkin ya. Oke. Tanggal 21 Desember tahun 71. 21 Desember 71. Jam 14.30. 14. Nah, ini juga sama. Tadi tuh lihat persis sama kayak tadi Ibu Lola. Ya. Ibu Lola sama dengan Tere ya. Tadi Tere iya. Ini ada kombinasikan sama Chan ini ya. Logam sama ini kepala batu juga. Oh ya. Tapi ini beda. Tapi Pak dari tadi kelihatannya kepala batu. Iya, ini ketemunya yang begitu ya, ketemunya yang kekeh gitu ya. Yang kekeh ya. Begini, orang yang kekeh itu biasanya rasa ingin tahunya kuat. Dan dia kalau belajar sesuatu dia ngotot, Pak. Kalau mau bisa harus bisa gitu. Jadi bukan berarti dari tadi kan wanita semua, Pak ya. Ya. Kekeh semua. Jadi bukan berarti wanita tuh kekeh gitu kan. Enggak semua kan? Ya, termasuk yang kekeh. Tapi kekeh itu bukan jelek gitu ya. Bukan jelek, itu hanya kelebihan aja sebetulnya. Kelebihan seorang perempuan adalah kekeh. Kita sebut kelebihan. Nah, ini beda. Kalau ini Ibu Lola ini ketemu air. Ya, jadi logamnya dingin. Kalau kita lihat ini. Ya, ini ada air, kemudian ini ada air lagi. Ini ada logam yang lain, dingin semua. Nah, jadi nomor 1 kalau dingin begini, itu nomor 1 harus dikasih api. Nomor 1. Harus dipanaskan. Dipanasin, diangetin. Kedua, kasih tanah untuk menyerap air. Juga untuk membantu logamnya. Nah, ketiga ya itu logam lagi boleh. Nah, gitu. Jadi api, tanah, dan logam. Nah, tinggal, sebetulnya gini, api, tanah, logam yang diperlukan oleh Bu Lola. Ya, betul. Ya, artinya kalau dia memilih bisnis, dia yang harus berhubungan ya, dengan betul. Itu 3. Ya, api, logam, dan tanah. Mungkin pengecoran juga bisa, Pak, pengecoran logam. Pengecoran logam kan, logam dihitungkan dengan ya, ada apinya juga. Terus cetakannya juga dari tanah. Betul. Bisa. Ya, itu. Bisa. Oke, ataupun masak mungkin, Pak ya.
memasak? Bisa. Bisa juga ya. Bisa. Nah, itulah kira-kira. Jadi, Ada yang tadi kan saya buka ada hmm, perlu lihat ini kalau mau lihat api ya ini api. Nah, ini api. nah, Bisa lihat ya? restoran ya, Bisa lihat ya, Pak? bisa Pak. Nah, Restoran, bakery, ya, kecantikan, hiburan, ya. penerbangan, Kemudian metafisika, kalau mau lihat spiritual. tanah, mau lihat tanah, nih tanah. Tanah ini. Nah, ini. Nggak tahu ibu itu bidangnya apa. Nah, itu. Ibu itu nggak tahu bidangnya apa, cuman Nah, dia kalau ahli. ibu ini ketemu logam, ketemu air, karakternya beda. Karakternya lebih apa sih kalau Sunda mah rusuh katanya. Gitu. Rusuh itu Rusuh. gesit. Nah, gesit. Gesit. Nah, gitu. Coba bener nggak? Nah, kira-kira Bu Lola betul nggak gitu ya? Biasanya Oke, bener. kita lanjutkan Pak. Wah, ini banyak banget. Ya. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak Kita apa-apa. sambil ngobrol-ngobrol. Nggak Jadi apa-apa, justru begini lebih menarik daripada lebih menarik ya. Ini saya ada ngomong, teori-teori buat apa? Teori-teori. Ibu lagi nih Pak, Bu Heni Rose. Henny. Ya, Heni Rose. Tanggal 24 Oktober tahun 71. Jamnya 00.01, tengah malam Pak. Nah, ini hati-hati. Tengah malam lebih 1 menit, berarti sudah ganti tanggal mestinya. Apakah tanggal 24 ini sudah ganti atau belum? Mungkin Nah, sudah pernah Pak. ada Jadi kejadian salah. begitu. Iya. Jadi kadang-kadang orang tua kita menganggap tanggal 24 jam 00.01 itu masih tanggal 24. Ya, tapi nggak apa-apa, kita bahas saja 24. Coba Pak, bahas saja Pak ya. Kalau mestinya 25. Kalau 00 lebih 1 pun udah lebih 1 detik. Lebih 1 detik aja udah ganti tanggal. Tanggal 25 gitu. Karena ini beda, awas. Itu pernah terjadi pada anak yang kembar gitu ya. Beda menit, 100 kurang, 100 lebih, jadi beda. Beda tanggal. Ya, anak kembar yang lahir di tanggal yang berbeda gitu. Ya, ada klien saya bilang, "Oh, ini kenapa ini kembar tapi beda?" gitu. Nah, itu. Oke, kita anggap aja tanggal 24 ya. Kalau ya. salah ya wajar karena ini yang gitu. Nah, ini tanggal 24 berarti air. Nah, ini kekeh lagi. Ada tanah ketemu air, ini kekeh lagi. Kekeh lagi. Ini beda. Ini air ketemu tanah. Jadi yang menyerap si air. Yang menyerap si air. Karakter yang agak galak gitu. Agak galak. Jadi kalau orang begini itu kemampuannya adalah manajemen. Sebagai leader Pak ya. Ya, ini manajemen. Kemampuannya manajemen. Ya. Tapi dia bisa bisnis karena ada tanah kombinasi sama logam sama air. Nah, ini bisa bisnis juga. Jadi bisa jadi bisnis, ya. Bisa ini jadi galak. pemilik perusahaan mungkin. Tipe orang manajemen ngatur, orang merintah gitu ya. Coba aja tanya bener nggak? Oke. Ya, jadi buat tadi ibu-ibu yang sudah dibaca secara sekilas, ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Secara sekilas ya silakan Anda coba mengintrospeksi diri, betul nggak kira-kira apa yang dikatakan oleh Pak Bun Hong. Oke. Nah, ini ada sekarang ada bapak-bapak Pak sekarang Pak. Ada bapak-bapak. Bong Cai Bun, Bahar Buasan, tanggal 25 Maret tahun 64. Udah nggak usah nama lah. Tanggal 25 Maret tahun 64, jam 4 subuh. 64 jam 4 subuh. Nah, ini elemennya air. Nah, ini. Ya. Ketemu kayu lagi kuat, kayunya kuat banget. Ini orangnya nggak sabaran banget. Gitu. Ya, ini ketemu kayu yang kuat. Nah, di sini ada sedikit konflik. Nah, ini butuhnya adalah karena kayunya kuat, karena air menghidupkan kayu, kayunya makin lemah. Jadi yang dibutuhkan adalah yang menguatkan si air. Yang menguatkan air adalah air dan logam, gitu ya. Nah, jadi kita lihat logamnya ada di posisi ini. Nah, ini kan dia adalah air. Posisi ini adalah diisi istri ini. Gitu. Jadi istrinya ini dalam kehidupannya sangat memberikan bantuan yang
signifikan gitu ya. Nah, kita lihat di sini apa namanya, mestinya ketemu logam dan air gitu ya. Kalau ketemu tanah setengah-setengah karena tanah di dalamnya ada logam. Nah, ini ketemu logam. Sekarang umur 5. Nah, ini logam air. Mulai umur 44 ini udah ketemu logam air. Ini, Pak. Jadi mulai 44 ini sudah mulai bagus. Sampai sekarang tuh logam air lagi. Ya. Nah, ini udah. Jadi 20 tahun mengalami yang bagus. Kalau yang pertama dari mulai umur 24 naik turun dulu. Naik turun 5 tahun, naik 5 tahun, turun 5 tahun, naik 5 tahun, setelah itu naik 20 tahun. Di sini dari 44 sampai 64. Jadi sekarang usia 58. Oh, lagi bagus. Lagi bagus ya. Ya, lagi di sini. Oke. Gitu ya. Ini bagus. Jadi buat Lagi Pak bagus. Bahar lagi bagus nih. Bidang pertanian, Pak. Iya, oh bagus pertanian kayu. Wah, bagus banget ya. Oke, Ya, sukses. sebenarnya sih buat elemennya nggak terlalu bagus karena kayunya terlalu banyak. Tetapi si siklusnya lagi bagus, jadi usaha apapun boleh. Oh gitu. Ya, Iya. jadi Ya, pengaruhnya ngerti ya, Pak? tetap harus dilihat dari berbagai faktor juga ya, Pak ya. Kayunya itu kan pertanian. Kayunya itu Mm-mm. dilihat dari siklus dari kombinasi tanggal lahirnya ini, kebanyakan kayu sudah. Ini kayu kan udah lihat ini 1, 2, 3, 4. Ini juga tanah musim semi. Nah, jadi kayunya ada 4 dan 5, 1 ini. Sini ada kayu nih. Nah, ini kayu. Jadi udah terlalu banyak kayu. Jadi kalau di bidang pertanian ya sebenarnya Cocok banget ya. berat. Oh, berat. Jadi bukan karena kayunya sudah terlalu banyak. Airnya keserap kayu kan. Jadi di dalam bidang pertanian itu dia akan menguras energi lebih banyak. Tapi karena dia siklusnya masuk ke yang bagus, ya logam air, maka ya jadi bagus-bagus aja. Bagus-bagus aja. Oke. Ya, jadi kita berbicaranya begitu. Jadi kita nggak ada bicara, oh ini tahun macan emas, ininya macannya wah nggak. Kita nggak ada hubungannya ya. Bukan nggak ada hubungannya, itu salah satu dari yang harus di. Dan yang lebih celaka itu lagi kalau kita mengkaitkan binatang sio dengan sifat manusia, binatang dengan sifat manusia. Ya seperti orang sio macan katanya galak, siapa bilang? Tidak semua orang sio macan galak, orang sio kerbau juga bisa galak, gitu maksudnya. Iya. Jadi galak tuh bukan dilihat dari sionya. Jadi nggak ada hubungannya binatang dengan sifat manusia, nggak ada. Gitu. Tapi saya sio kelinci orangnya lembut Pak, kayak kelinci Pak. Ya, mesti dilihat lagi tanggal lahir. Pasti ada yang protes, ada yang protes Pak. Di belakang layar ada yang protes. Belum tentu itu. Ada yang protes Pak, belum apa-apa Pak. Oke, baik. Kita lanjut Pak ya. Jangan mengkaitkan sifat binatang dengan manusia. Kayak kuda capek, katanya kalau lahir siang, wah lebih-lebih kan dia ngangkutin beban. Wah, itu bullshit, bohong. Enggak juga Pak ya. Ya enggak juga. Semua orang capek. Enggak ada yang enggak capek. Iya. Oke Pak. Kita lanjut Pak ya. Ini kasihan yang lain-lainnya nih. Ya. Ini tadi Terek Marbun sudah ya. Terek Marbun tadi udah. Terus bidangnya seni tadi. Ini udah notaris. Marliana profesinya notaris. Nah ini ada Pak Ardianto, Pak. Ardianto laki-laki Pak. Laki-laki Pak. Alhamdulillah Pak ada laki-laki juga Pak. Ya baru 2. Ya, terus? Lahir 17 Februari tahun 50. Februari tahun 50. Jam 3.55 pagi berarti ya. 03.55. Profesinya karyawan. Apa? Karyawan. Ya karyawan. Ya. Ini juga sama. Mirip kayak yang tadi. Siapa tuh? Tadi Pak siapa tadi? Pak siapa? Oh ya udahlah. Ini air ketemu kayu yang kuat ini. Lihat ini kayunya, nih kayu ada 4. Udah jelas. Ya. Tapi ada tanah, ketemu tanah lagi. Nah, ini. Ya, jadi ini mirip yang tadi. Ada logam lagi sebagai sumber, cuma posisi logamnya bukan di posisi sini, tetapi di posisi tahun, beda. Ya. Nah,
ini orang yang apa namanya, karena air ketemu kayu, maka orangnya pinter bicara biasanya. Karena terus apa namanya ini gesit dan agak kesabaran. Nah itu sama. Ya. Gerusu, Nah, Pak. ya, karena ini karena ini lemah, karena kayunya kuat, terlalu kuat, maka airnya dibutuhkan diperkuat. Airnya diperkuat dengan apa ya? Logam air lagi tadi kayak tadi. Sama. Kita lihat umur berapa sekarang? 70. Tadi, Waduh, sudah tahun 50 lahirnya, sudah, berarti sudah 71, Pak ya. 72. Nah, ini air 72. ada api. Nah, setengah-setengah. Air, nah, air kayu. Nah, ini pasti ketemu kayu sama logam. Oh, nah itu. Kayu logam lagi. Api tanah. Nah, kalau kita lihat ini 72. Jadi naiknya itu gini ya. Gini ya, kalau naiknya kita lihat gini. Ini bagus ya, ini kurang. Kemudian ini bagus, ini kurang. Ini bagus, ini rata. Ini kurang, ini naik. Nah, jadi itu siklusnya begitu. Ada bagus, turun lagi, ada bagus, rata, ada naik lagi, ada turun lagi, naik lagi gitu. Nah, itu siklusnya. Nah, sekarang 72 lagi bagus karena masuk logam. 72 ini. Ya kan di sini 72. Gitu ya. Nah, udah itu. Oke, nah ini Pak, mungkin kita waktunya juga terbatas sekali Ya, Pak, oke. udah mulai mepet-mepet. Oke Pak, ini yang terakhir. Nah ini agak berbeda pertanyaannya dengan yang tadi-tadi. Ini untuk Ibu Zita Fitri. Malam Pak, mau tanya tentang hubungan keluarga. Boleh ya Pak ya. Malam Pak, mau tanya tentang hubungan keluarga. Istri 28 November 89, sio ular. Jamnya nggak ada ini. 28 apa? November? November 89. Oke, kita lewat aja. Yang Ibu Fitri tidak ada jamnya. Yang ini aja kita pilih lagi. Ya. Ibu Setiawati, malam Pak, saya Setiawati lahir 14 Oktober tahun 79. Lahir jam 15.15. Suami lahir, oke, dilihat istrinya dulu Pak ya. Nah, saya mesti buka lagi 2 berarti. Oh, buka 2, oke. Ya, ini ibu ya. Saya nggak sebut nama. Ini buka lagi. Kok nggak bisa buka lagi? Sebentar, saya buka lagi. Bisa harusnya. Nah, bisa. Kita buka lagi 2. Kita perbandingkan nanti gitu ya. Nah, ini tanggal berapa? Suami tanggal 30 Maret. 30 Maret. Maret tahun 80. Tapi jamnya tidak tahu. nggak apa-apa lah, coba lihat dulu. Ini jamnya nggak lihat ya, nggak dilihat. Ini karakternya hampir mirip kalau kita lihat coba. Ini air ketemu kayu yang kuat, ya. Ini air lagi, bedanya airnya yang ini mah ketemu kayu yang kuat lagi, musimnya lagi kuat. Hanya bedanya ini lebih sedikit, kalau ini lebih banyak. Jadi kalau lihat begini, ini hampir mirip karakternya gitu. Nah, yang dibutuhkan ini adalah sama, logam dan air. Nah, kalau kita lihat ini siklusnya, kita lihat siklusnya. Sama kayak tadi, naik turun. Kalau ini kita lihat sama juga, sama kayak tadi. Jadi naik turun juga. Nah, kita lihat kalau begini biasanya kalau ketemu air sama kayu, cuman bedanya ini, kalau bapaknya ini karena kayunya lebih sedikit ketemunya, itu biasanya punya bakat seni bapaknya. Tapi kalau ibunya kayunya ketemu banyak gini, bukan bakat seni, tetapi karakter gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau lihat begini, ini mau nanya apa nih Pak? Hubungannya Pak? Hubungannya. Nah, kalau lihat dari segi karakter, ini si ibu lebih nggak sabar dibanding si bapak. Ya, gitu ya. Nah, jadi si bapaknya tukang dicarekan gitu Pak ya?
Nah, saya nggak tahu itu, tapi Nggak tahu. pokoknya Oke. dari segi ini kan, karena dua-duanya hampir mirip gitu ya, jadi Hampir mirip. ini hampir mirip gitu. Jadi dari segi karakter kurang bagus. Nah, dari segi kebutuhan elemen, sama-sama butuh elemen logam dan air. Dan kita lihat di ibunya ada logam air nggak? Nah, kita lihat ada nggak? Oh, ini ada air di harinya sama di tahunnya satu. Ya, kalau si ayahnya ada logam air nggak? Ada logam. Ini salah, sorry jamnya. Nah, itu jamnya nggak ada, jadi kita kurang. Ada logam di sini, logamnya di tahun sama di atas bawah ada. Ya, lebih banyak. Airnya cuma satu. Saya nggak tahu bapak ini lahirnya jam berapa. Kalau lahirnya malam dia ada air. Nah, kalau lahirnya sore ada logam. Gitu. Kalau lahirnya siang ada api. Nah, jadi sulit. Ini kita, nah makanya kalau nggak ada jam itu kan hilang 2 variabel. Ini hilang, kita nggak sebut. Ya susah, nggak bisa bandingin. Tapi kalau lihat begini, yang dibutuhkan si ibu ada di bapak ini lebih banyak kelihatannya, logamnya lebih banyak. Nah, kalau bapaknya ini lahirnya malam atau sore, ada logam dan air lagi, maka sudah bisa diperkirakan si ibu senang duluan ke si bapak. Sampai bisa ketahuan dari situ Bapak ya? Iya, karena yang dibutuhkan si ibu ada di bapak lebih banyak daripada yang dibutuhkan si bapak di ibu, gitu loh. Ngerti nggak? Oke, iya Pak. Logikanya ngerti ya? Jadi ngerti, yang dibutuhkan Pak. si ibu ada lebih banyak di si bapak. Ngerti nggak? Jadi ngerti, saya Pak. lihat si bapak, waduh ini perlu nih butuh anunya logam airnya. Jadi jatuh si cinta bapak itu ibu kurang gitu logam airnya. Jatuh cinta itu bukan berhubungan sama cantik atau enggak cantiknya, tapi ada hubungan sama patsu atas kebutuhan unsur, Pak ya. Karakter begitu, dari kedua dari kebutuhannya begitu. Nah, bagus dari kebutuhannya. Dari 3 dari siklus. Kalau kita lihat siklusnya sama-sama sih, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga, enggak. Ya sama-sama. Jadi oke ya dari siklus ya. Kemudian satu lagi dari kondisi energi. Kondisi energi sama. Ini musim semi, ini musim semi. Ya, biasanya kalau kondisi begini ya kurang kondusif. Kalau yang bagus itu satu panas, satu dingin gitu ya. Kalau semi, satu gugur gitu. Nah, itu bagus. Ya, ini karena sama-sama semi mungkin agak agak banyak argumentasi gitu ya. Oke. Ya. Nah, jadi apapun jadi itu, bisa Pak. lihat begitu dari karakter, dari kebutuhan elemen, dari kondisi energi, dari siklus. Satu lagi ada lagi sebetulnya saya lupa. Oh, dari kemampuan. Kemampuannya hampir sama. Kemampuannya hampir sama. Tapi si bapak lebih punya kemampuan seni gitu. Kalau lihat kemampuannya ke arah kemampuan seni. Tapi di sini memang nggak ditulis profesinya sebagai apa, Pak. Ditulis ya. Oke. Nah, ini ada Pak yang ngekeh, Pak. Ini barusan saya dapat message dari earphone. Ini Ibu Zita Fitri nih Pak, ngekeh Pak, pengen tahu Pak. Apa? Ibu Zita Fitri. Ya. Jadi istri lahir 28 November 89. Jamnya jam berapa ini? 1 malam. Oke, jam 1 malam. 1 pagi. 1 pagi ya. Pagi. 1 itu pagi. Lewat jam 12 ya. 28 November tahun 89. Iya. Suami 26 Agustus. Nah, 26 Agustus. Tahun 86. 86. Nah, kalau orang kita ya, kalau kita lihat beda salah kau, beda 3, 6, 9 ya, jelek kan? Tapi belum tentu kan? Belum tentu, kita lihat ini Pak ya, Ibu Zita Fitri. Ya. Oke. Orang kita kan selalu begitu kan? Umumnya, salah kau, jelek. Suaminya jam 10.30 pagi. 10.30. Nah, sebentar saya lihat dulu ini. Oh, ini gini. Ini suaminya itu agak apa namanya? Suaminya ini agak empati orangnya. Jadi baik orangnya. Baik, betul. Baik hati. Kalau istrinya enggak kekeh, enggak sabaran. Orangnya orang bisnis. Jadi kalau kita lihat dagang minyak Pak, betul Pak. Istrinya lebih mampu bisnis daripada suaminya. Dagang buah-buahan juga. Nah, tapi kalau kata saya istrinya yang lebih jago. Karena apa? Karena elemennya kuat. Air lahirnya waktu air lagi mulai kuat nih air.
Cuma sayangnya ini ada konflik antara tahun dan bulan. Ini se sama hai. Ya, ini babi sama ular kalau sioma. Tapi kita nggak bicara itu. Ada air sama api yang konflik. Di sini juga di bapaknya sama. Ada logam sama kayu yang konflik, macan sama monyet ini. Ya. Nah, itu ada artinya itu. Ini artinya dua-dua orang ini, sepasang suami istri ini, itu tidak pernah mendapatkan warisan dari orang tua masing-masing. Jadi semuanya hasil kerjanya sendiri. Usaha sendiri ya. Ya, coba. Jadi semangat ya, Bu Fitri dengan suaminya semangat. Betul. Jualan minyak ya. Ya. Jadi itu konflik di situ, ya di situ ya konflik. Ini kelihatan ada metal sama kayu nih, kayu sama metal. Ya. Oke, cukup ya. Saya rasa Pak Bun Hong, terima kasih sekali karena kita cukup. untuk yang rekan-rekan yang lainnya, pemirsa yang lain, maaf sekali karena keterbatasan waktu kita, jadi tidak bisa semua tuh mendapatkan bahasan dari Pak Bun Hong. Ya, jadi untuk pemirsa yang ingin konsultasi lebih lanjut dengan Pak Bun Hong lebih detail. Kalau tadi yang dibahas tuh hanya kulit-kulitnya aja Pak Bun Hong ya. Ya. Lebih detail bisa menghubungi sekretariat inti dengan nomor telepon nanti diketikkan di kolom chat ya. Diketikkan di kolom chat ada nomor telepon sekretariat inti. Nanti tinggal diatur waktu pertemuannya dengan Pak Bun Hong secara pribadi. Seperti itu ya. Saya sebutkan di sini, saya bacakan 0856 2405 4888. Itu WhatsApp sekretariat inti. Ya, kalau mau yang konsultasi lebih lanjut dengan Pak Bun Hong. Gitu ya Pak ya. Ya, maaf Pak, saya mau sebentar, ini ada kebetulan saya baca chat. Tadi ada suami istri yang saya bahas, satu punya bakat seni, satu beliau ngechat barusan katanya semuanya benar. Oh gitu. Oke, saya enggak. Tadi barusan saya baca. Oh, gitu. Coba Bapak lihat. Oh iya Pak, saya kelewat ini Pak. Baca. Oke, ini menarik sekali Pak. Terima kasih atas penjelasannya Pak Bun Hong. Yang barusan Bapak jelaskan tentang saya dan suami memang hampir semuanya benar, kecuali bakat seninya dia lebih menonjol, tapi dia memang orangnya kreatif, akal. Ya tadi Pak Bun Hong menyebutkan ya bahwa suaminya tuh jiwa seninya. Nah itu kan, jadi percaya ataupun tidak, usia ilmu feng shui itu sudah ribuan tahun. 5.000 tahun loh. 5.000 tahun. Artinya sebelum Masehi. Masehi itu 2021 tahun. Nah ini 3.000 tahun sebelum Masehi gitu. Ya ilmu ini tuh. Dan berkembang sampai saat ini. Nah itu gitu. Jadi sama sekali bukan mitos, sama sekali bukan magic, tetapi ini semua seperti hitungan matematik Pak ya. Ya, jadi itu ada teorinya, ada yang harus dipelajari. Kebetulan saya itu mempelajari tentang tanggal lahir itu 10 tahun sendiri gitu. Nah, tanggal lahir 10 tahun mempelajari. 10 tahun sendiri saya. Luar biasa Pak. Itu literaturnya bukan literatur yang berbahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi yang dari Taiwan dan Tiongkok. Nah, saya tidak bisa bahasa itu waktu itu. Nah, saya minta bantuan orang untuk baca. Jadi orangnya itu kerja di perusahaan tekstil yang ada hubungannya dengan Taiwan. Dia sebagai penerjemah. Si Bapak Hasan, mungkin Pak Teddy tahu kalau namanya bosnya Pak Hasan itu namanya Ko Tung Keng. Oh tahu. Tung Keng ya. Longsan. Ya. Namanya pabriknya. Nah, itu beliau kerja di situ si Pak Hasan itu. Tiap pulang kerja jam 7, hari seminggu 2 kali saya minta datang ke rumah untuk dia bacain buku. Saya beli dari Taiwan bukunya. Dari Taiwan, dari Tiongkok. Itu jadi akhirnya sampai 10 tahun. 10 tahun. Dihitung, saya belajar itu kira-kira lebih dari 2.000 jam. Itu kira-kira. 2.000 jam. Dengan beliau. Itu sejak tahun kapan, Pak? Sejak tahun 2000 sampai 2011, sebelum 2009. Berarti sudah 20 tahun, Pak. Sampai sudah hari ini tuh. 20 sekian tahun. Anak tuh dari lahir. Yang belajar itu jarang. Di Bandung sebetulnya ada, mungkin Pak Teddy juga kenal. Namanya Uun. Oh, sudah meninggal Pak ya? Sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Itu belajarnya mirip. Nah, cuman dia
hidup agak kurang teratur karena dia malam jadi siang, siang jadi malam. Nah itu. Kalau ketemu saya dia suka pengennya ngadu ilmu aja gitu. Oh Tapi gitu. kita nggak pernah lading. Iya, iya, iya. Oke, luar biasa sekali. Jadi Pak Bun Hong tuh sudah berkecimpung dan mempelajari ilmu ini selama 21 tahun. Kalau anak lahir tuh dari mulai lahir sekarang sudah lulus S1 Pak, umur 21 tahun Pak. Ya lebih dari S1 barangkali Pak. Lebih dari S1 ya. SLR. Oke. Oh, ini ada juga Pak. Dari ini banyak testimoni Pak jadinya Pak. Bustiawati, terus presenter cantik, Tere Marbun. Saya juga benar Pak katanya. Benar ya? Terus ini apa? Pak Adriana Rustam. Saya juga benar Pak Bun Hong katanya. Iya. Benar lah, biasanya benar, jarang salah. Gitu. Oke. Ya. Kalau datanya benar ya pasti benar, tapi kalau datanya salah ya salah. Oke, ini ada Bustiawati, kreatif dan banyak akalnya itu semacam seni, bukan Pak? Kalau iya berarti memang benar semua analisa Pak Alim. Ya, seni, kreatif ya, kreatif banyak akal. Kalau orang seni tidak kreatif dan tidak banyak akal ya nggak bisa kan Pak ya? Iya. Oke, alright. Baik sekali ya. Oke, jadi kita waktunya sudah lewat Pak. Nggak apa-apa. Jadi untuk kepuasan para pemirsa, ya saya berusaha maksimal untuk memuaskan semua, walaupun tidak semua bisa terpuaskan. Jadi silahkan saja kalau memang ada yang mau berkonsultasi lebih lanjut, lebih detail lagi, menghubungi Sekretariat Inti, biar nanti diaturkan waktunya appointment dengan Pak Bun Hong. Demikian Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Bun Hong atas ilmu-ilmu yang Pak Bun Hong malam ini bagikan kepada kita. Sangat-sangat luar biasa. Jadi biar semua pemirsa terbuka Pak pikirannya. Ya, apa ya, itu? Misi saya supaya ngerti bahwa Feng Shui itu nggak ada gaibnya sebetulnya. Nggak ada gaibnya. Kalau kita tadi bisa untuk meramal ini itu memang ada teorinya, ada aturannya. Kita meramal. Gitu. Ya, tapi bukan dengan cara-cara gaib. Gitu. Enggak. Dan juga satu hal menganalisa data. Ya. Gitu, ya. Dan juga satu hal yang analisa data tadi, metode tadi itu nanti digunakan kalau kita mendesain lingkungan buatan kita, lingkungan binaan kita, ya rumah, ya kantor, ya pabrik, semua. Gitu. Jadi itu digunakan untuk itu. Misalnya Pak, kayak tadi butuh apa? Butuh logam air. Berarti itu ada arah gitu. Logam air itu arah mana? Arah barat dan utara, gitu ya. Kalau selatan adalah api, gitu. Nah, jadi itu akhirnya nanti digunakan ke desain. Jadi kalau dalam merancang rumah tinggal kita, misalnya rumah tinggal khususnya, kita menggunakan apa? Menggunakan analisa tadi. Kita butuh apa? Suami istri butuh apa? Nah, kita buat ruang tidurnya ada yang tadi yang dibutuhkan. Sehingga apa? Sehingga terjadi keseimbangan. Nah, keseimbangan antara yin dan yang. Ya. Betul. Jadi ini akhirnya desain juga dipakainya. Daripada kita menggunakan metode yang namanya metode kompas, ada metode kompas Pakwalosu. Dia menggunakan hanya tahun lahir. Tahun misalnya 1960. 6 tambah 0 berapa? 6. Lalu kalau pria 10 kurangi 6 jadi 4. Itu angka kuah. Nah, itu kuah itu enggak teliti. Karena hanya menghitung dari tahun lahir. Jumlah kayak anak SD. Oke. Ya. Jadi kesimpulannya setiap orang itu mempunyai nasib yang berbeda berdasarkan patsu. Ya, hitungan dari jam, tanggal, bulan, tahun lahir. Jadi bukan berarti bahwa sio babi tahun ini ciong dengan macan itu tuh tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak ya Pak ya? Tidak. Oke, jadi demikian pemirsa, waktu kita juga sangat terbatas ya. Jadi saya dengan berat hati juga mengakhiri acara ini Pak Bun Hong. Ya, jadi untuk Pak Bun Hong ada pesan Pak terakhir untuk closing statement untuk pemirsa Pak. Closing statement Pak. Ya, jadi maksudnya gini, kita itu jangan memandang Feng Shui sebagai ilmu yang gaib gitu, karena di dalam itu sama sekali nggak ada yang gaib. Nggak ada yang gaib. Memang teknik meramal di mana-mana pun ada meramal, seperti meramal cuaca, dokter pun meramal.
Dokter meramal dengan apa? Ya dia lihat data medis, sama meramal. Ya, Bahkan sama. dokter bisa meramal matinya orang. Wah, Nah, kamu itu. ini sakitnya udah nggak ketulungan, 2 minggu lagi mati. Wah, kan ada yang begitu. Oke. Ya, jadi kita malah nggak bisa. Saya malah nggak bisa kalau ngitung matinya orang, nggak bisa. Gitu. Ya. Oke. Jadi Ya. Feng Shui itu bukan ilmu gaib, itu dari asalnya dari yin yang itu tadi. Dari Keseimbangan. cuaca, dari perubahan siklusnya alam. Gitu aja. Oke. Ya. Alright. Ya, jadi demikian untuk hari ini. Saya dengan berat hati juga, karena topiknya menarik ya, dengan berat hati juga untuk mengakhiri acara ini. Ya, selamat malam. Terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah memberikan pertanyaan dan memberikan waktunya untuk menonton acara ini. Sampai berjumpa di minggu depan dengan topik menarik lainnya. Ya. Oke, selamat malam. Salam sehat untuk semua.